Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sama-sama anak-anakku yang saleh dan salah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu saleh. Amin. Selanjutnya kita membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Selanjutnya kita membaca sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar manfaat bulan puasa atau puasa Ramadan. Sebelum kita membahas itu, seperti biasa kita akan mengulang materi. Bab pertama kita sudah belajar tentang surah At-Tin. At-Tin adalah artinya buah tin yang Allah turunkan di kota Mekah. Yang kedua, kita sudah belajar mengenal nama-nama Allah dan juga kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nama-nama Allah kita sudah belajar tentang Al-Mu'min, ya, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Dan juga nama-nama Allah dan nama-nama kitab Allah, ya. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Masih ingat siapa penerimanya? Taurat Nabi Musa alaihissalam, Zabur Nabi Daud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kita sudah belajar aku ingin menjadi anak soleh. Yang ciri-cirinya yaitu pertama, ia selalu berkata jujur. Itu modal yang sangat penting untuk menjadi anak yang soleh, yaitu menjadi orang jujur yang mengutarakan apa yang ia lihat, ya, tidak dikurangi dan juga tidak ditambah-tambah. Itu namanya jujur. Dan ciri-ciri orang yang soleh lainnya yaitu dia menghormati kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu, ya, tidak pernah berkata enggak mau mah, enggak mau pak, tidak pernah begitu. Saja tidak boleh, apalagi menolak, enggak ibu aja. Tidak pernah seperti itu kalau ciri-ciri anak yang soleh. Kalau anak yang soleh ketika bundanya menyuruh, minimal ya sebentar mah, ya, siap mah, saya aja mah. Nah itu luar biasa kata-kata itu. Minimal kayak tadi kata Pak Sam, ya sebentar mah, atau ya sebentar pak. Nah itu dikerjakan, tapi ya mungkin ada kegiatan yang kalian kerjakan membuat dia sebentar pas, sebentar, tapi setelah itu kalian kerjakan. Jangan tadi bilang nggak mau segen capek males itu jangan, ya. Itu bukan ciri-ciri anak soleh. Terus juga saling menghargai orang lain, ya, menghargai pendapat orang lain, ya. Tidak boleh kalian terlalu memaksakan pendapat kalian atau kehendak kalian, tidak boleh anak-anakku, ya. Yang soleh dan soleha sudah pada hebat, tidak boleh. Dan di bab keempat kita sudah belajar tentang puasa Ramadan, puasa yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa demikian? Ketika bulan Ramadan, seluruh amal ibadah kebaikan yang kita kerjakan Allah balas ratusan kali lipat pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain, yang bulan biasa, Allah balas pahalanya dengan hanya 10 kali lipat. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran, bisa dibalas oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Masya Allah, ya.
luar biasa. Mau nggak pahala yang banyak? Nah, nanti di bulan puasa yang berikutnya kalian baca Al-Quran yang kalian hafal. Kalau kalian belum lancar membaca Al-Quran, misalnya nih kalian lancar Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, surah-surah pendek, itu kalian baca berulang-ulang. Insya Allah pahalanya sama dengan orang yang membaca juz yang lain atau surah-surah yang panjang-panjang, sama insya Allah pahalanya ya, sesuai dengan berapa banyak yang kalian baca. Misalnya kalian baca surah An-Nas berulang-ulang sampai puluhan kali, nah itu insya Allah pahalanya sama banyaknya ya, karena kalian hafalnya seperti itu atau lancarnya seperti itu sudah sangat bagus karena membaca Al-Quran. Selanjutnya perbanyak sedekah ya, perbanyak sedekah. Kalau kita tidak bisa perbanyak sedekah ya, merutinkan sedekah ya. Kalau kita mampunya mungkin 2.000, 5.000 atau 10.000 boleh rutin ya, rutin setiap hari atau mungkin berapa hari sekali rutin ya, jangan sebulan sekali. Boleh sih sebulan sekali ya, tapi lebih bagus lagi rutin, bisa setiap hari atau 2 hari sekali, itu lebih bagus ketimbang hanya sebulan sekali. Memang tidak apa-apa, tapi lebih bagus lagi tadi setiap hari ya. Terus amalan apa lagi? Banyak, seperti sholat tarawih ya, itu yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah tarawih setelah sholat isya dilakukan secara berjamaah, jangan kalian tinggalkan ya. Sholat berjamaah, sholat tarawih di musola atau masjid. Boleh nggak di rumah? Boleh, tapi lebih afdol, lebih bagus bersama-sama di masjid atau musola. Dan sekarang kita akan belajar tentang manfaat dari bulan puasa atau manfaat dari puasa itu sendiri. Nanti Pasang bacakan ya. Ada di halaman 42. Pasang bacakan ya. Yang pertama, mari meraih manfaat ibadah puasa Ramadan ya. Ramadan, manfaat yang berpuasa terutama puasa Ramadan sangat banyak. Di antaranya yaitu pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak makan ya. Banyak di luar sana orang yang mungkin makan hanya sehari sekali ya. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki makan cukup dan sebagainya. Kalau kita punya cukup, kita harus berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Lanjut, menanamkan rasa kasih sayang ya. Di saat berpuasa kita menahan lapar dan dahaga, mampu tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Walau kamar mandi misalnya nih, kita punya iman, maka kita tidak akan berani minum karena kita punya iman, yakin bahwa Allah maha melihat. Tapi kalau kita tidak punya iman, maka dimanapun kita akan makan dan minum di bulan puasa. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Asam sangat merasakan ketika kita puasa bulan suci Ramadan. Apalagi kalian setelah bulan suci Ramadan rutin melaksanakan puasa sunnah, contohnya Senin Kamis, insya Allah jauh lebih sehat. Tapi di sini sehat jasmani dan rohani ketika kalian melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa? Yang ada di perut nih, kita makan apa saja ya, yang berminyak ya, yang bersantan dan sebagainya, yang kita makan ke dalam perut itu bisa bersih. Karena apa? Berpuasa. Dia anakku yang soleh ya, harus puasa nanti di bulan suci Ramadan. Yang kelima, melatih kesabaran. Melatih kesabaran atau pengendalian diri. Nah, ibadah puasa dapat juga berbentuk sikap sabar ya. Kalau bulan puasa kita tidak boleh marah-marah. Kenapa? Kalau marah-marah bisa jadi pahala puasa kita hilang ya.
Contohnya orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola harus juga sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagi yang ingin sukses dunia dan akhirat harus bersikap sabar ya, dan juga teliti, tidak sembarangan dalam bertindak. Kita harus berpikir terlebih dahulu ini baik atau tidak ya, anak-anakku yang saleh dan soleha. Alhamdulillah. Itu saja sedikit materi yang Pak Sam sampaikan untuk pembelajaran di rumah. Kalian lihat halaman 43, uji pemahaman pelajaran. Kalian kerjakan bagian 1, 2, dan 3. Oke, itu saja pembelajaran yang bisa kalian kerjakan di rumah. Selebihnya mohon maaf. Dan Pak Sam minta tolong bantu tekan tombol like yang ada di bawah, tombol yang berwarna merah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.